Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di Saat Teduh GBI Avia. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami rindu untuk duduk diam di kaki-Mu, memuji Engkau, Ya, dan Tuhan. menerima berkat dari firman-Mu. Berkati Tuhan, Saat Teduh pada pagi ini dari awal pertengahan ke akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Kita angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Di hadirat-Mu kami sujud menyembah. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya Allah. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagimu. Bersama-Mu, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur di dalam hadirat-Mu. Kami temukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan pertolongan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu. Engkau perisaiku Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu seumur hidupku, sepanjang hidupku. Ku mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan Tuhan. Amen. Yang kami cari adalah wajah-Mu. Yang kami cari adalah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau selalu memperkenankan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dipulihkan, dibaharui kembali. Sehingga kami bersuka cita menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya rindu kita melihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa yang dipakai oleh Amsal adalah bahasa kiasan, yaitu naik darah. Ternyata istilah ini sudah ada sejak zaman Salomo. Bahkan saya percaya pada masa-masa sebelumnya, sebelum Salomo juga, istilah ini telah dipakai. Siapapun yang mudah marah, ditanggerai bahwa ia adalah orang yang mudah naik darah. Bapak Ibu, tema khotbah saya, renungan pada pagi ini adalah jangan lekas naik darah. Bapak Ibu, kita juga sering menjumpai ada orang yang kalau berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan suara yang sangat keras, bahkan sampai seluruh mukanya menjadi merah. Merah padam begitu ya. Kemudian otot-otot lehernya kelihatan dan juga gerakan-gerakan tangan penuh dengan sikap yang penuh dengan kemarahan. Nah Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tanda-tanda orang yang lekas naik darah. Ada apa dengan lekas naik darah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sekali ada sebuah cerita, dua orang sahabat karib. Kita sebutkan aja lah namanya
si Ucok dengan si Acong, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Satu sekali si Acong berkata kepada si Ucok, "Cok, saya mau sampaikan sesuatu," katanya. Si Ucok karena sahabatnya mengatakan, "Apa itu, Cong? Saya mau dengar." Lalu Acong mulai menyampaikan apa yang dia dengar dari orang-orang. Dia bilang gini, "Saya dengar kamu itu orangnya adalah tidak jujur. Kamu adalah orang yang suka marah dan mengungkit-ungkit menceritakan masalah orang lain," katanya. Wah, waktu Ucok mendengar cerita itu, hatinya penuh dengan panas kemarahan dan dia benar saja seketika dia meledak-ledak dan marah kepada Acong. Saat itu juga apa yang terjadi? Persahabatan yang telah dibangun bertahun-tahun seketika juga menjadi pupus, menjadi hilang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan emosi. Walaupun setelah itu Acong minta maaf kepada si Ucok, tapi persahabatan mereka telah menjadi renggang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan ilustrasi sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Ternyata lekas naik darah itu tidak baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Salomo mengingatkan setiap orang percaya, dia mengatakan siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh lekas naik darah? Yang pertama, orang yang lekas naik darah menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Salomo adalah sebuah kebenaran. Bahwa orang yang lekas naik darah, sesungguhnya ia berlaku bodoh. Kemarahan akan melahirkan kebodohan dalam diri orang-orang. Kemarahan membuat kita tidak mampu berpikir jernih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarahan membuat kita ingin segera bertindak tanpa mempertimbangkan dampak baik atau buruknya dari tindakan itu. Akibatnya kita melakukan hal-hal bodoh yang kita sesali di kemudian hari. Orang yang cepat marah, ingat Bapak Ibu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah yang baru di dalam kehidupannya. Ini poin pertama, kenapa kita tidak boleh lekas naik darah. Karena akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh lekas naik darah? Karena orang yang lekas marah, lekas naik darah, menyebabkan gangguan kesehatan. Ini dari ditinjau dari sisi kesehatan Bapak Ibu. Ingat bahwa darah bisa naik dan bisa turun, benar ya? Kalau darah turun disebut darah rendah, kalau darah naik disebut darah tinggi. Nah ketika darah naik, tekanan darah semakin keras. Dan aliran darah itu semakin cepat bergerak dalam seluruh pembuluh darah. Kalau ini tidak segera turun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan jika kita tidak kuat, maka pembuluh darah itu akan pecah dan kemudian mengalami pendarahan di otak. Saat itu juga orang tersebut mengalami stroke. Bisa tidak sadar Bapak Ibu, bisa pingsan, bahkan ada yang stop katanya, alias mengembuskan napas terakhir. Apabila apa? Tidak mengontrol kemarahan di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba mengutip ya beberapa gangguan kesehatan akibat dari tidak bisa mengendalikan kemarahan. Ini saya ambil dari sumber yang bisa dipercaya, dari kompas.com pada tanggal 8 Agustus 2020. Berarti ini yang paling valid, yang paling mendekati ya. Ada 8 bahaya suka marah untuk kesehatan fisik, orang yang suka marah. 8 bahaya mengintai. Yang pertama, ia akan mengalami yang disebut dengan tukak lambung. Apa itu? Luka lambung itu ya. Penyakit pertama adalah lambungnya bisa terluka. Wah, jadi orang yang suka marah, terus-menerus marah, emosi tidak terkontrol, berbahaya bagi kesehatan lambung. Yang kedua, orang yang suka marah, ini terjadi tensi pada sakit kepala yang disebut dengan apa? Migran, pusing. Kenapa? Karena tegang yang tidak bisa dikontrol. Ya, ini disebut dengan migran biasanya, sakit kepala yang begitu mengerikan. Makanya Bapak Ibu kalau mau marah, mari kita kendalikan diri kita. Yang ketiga, orang yang suka marah bisa menyebabkan hipertensi. Apa itu hipertensi? Darah tinggi. Ya. Akibat darah tinggi terjadi apa? Serangan jantung.
Ya. Kemudian apa? Asma. Kemudian apa? Meningkatkan resiko apa? Stroke dalam diri seseorang. Kebanyakan orang mengalami stroke karena apa? Marah yang berlebihan, hipertensi. Kemudian melemahkan daya tahan tubuh. Lalu yang terakhir, terjadi penuaan dini. Orang yang cepat marah itu akan cepat tua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dari sisi kesehatan. Jadi kalau mau awet muda, senyum-senyum aja. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kalau ada masalah kita senyum, kita selesaikan baik-baik, kita bicara baik-baik, maka kerutan di wajah kita akan berkurang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, maka kita akan lebih fresh, kita akan lebih semangat. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, Bapak Ibu banyak sekali kerugian yang kita alami. Ya, jangan-jangan sakit lambung kita karena kita sering marah. Jangan-jangan hipertensi kita sering marah. Bahkan stroke yang kita alami karena kita sering marah. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya, mari kita periksa diri kita. Apakah kita menjadi orang yang begitu mudah lekas naik darah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu agar kita bisa mengendalikan emosi kita. Karena kemarahan dapat merusak sebuah hubungan. Berhentilah marah sebelum amarah itu menghancurkan hidupmu. Sebelum amarah itu menghancurkan hidup kita ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hubungan orang tua dan anak menjadi rusak karena kemarahan. Hubungan suami istri menjadi rusak karena kemarahan. Hubungan relasi pertemanan rusak karena kemarahan. Hubungan usaha bisnis rusak karena kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini kita belajar mengendalikan diri kita. Paulus berkata dalam hikmat ilahi yang dia terima dalam ilham Tuhan. Dia berkata dalam Efesus 4 ayat 26-27. Jelas sekali Bapak Ibu. Dalam tulisannya dia berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kenapa? Karena banyak orang marah dan akhirnya menimbulkan dosa. Lalu yang kedua, janganlah matahari terbenam. Bapak Ibu kalau marah, mari matahari terbenam, amarah kita sudah reda. Jangan lewat satu hari, kalau lewat dari satu hari tidak terselesaikan, ini jadi dendam. Kalau jadi dendam berbahaya di dalam diri orang tersebut. Bapak Ibu masih ingat enggak? Ya, nanti saya akan cerita kemarahan yang merugikan Bapak Ibu. Ya, kemudian ayat 27, sebelum padam amarahmu. Jadi janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab. Yang menggambarkan apa yang Paulus sedang jelaskan. Masih ingatkah Bapak Ibu tentang kisah Kain dan Habel? Kenapa Kain membunuh Habel Bapak Ibu? Karena hatinya marah. Kain marah kepada Habel. Dia lihat persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan. Sementara persembahan dia ditolak oleh Tuhan. Kain menjadi marah. Padahal Tuhan sudah ingatkan dia, kenapa panas hatimu Kain? Kalau hatimu panas maka dosa mengintai. Kain tidak mau mengakuinya bahwa dia sedang marah. Dia kesal, benar Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menasihati dia dan dia tidak mau dengar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarahan dia simpan. Kemudian kemarahan itu menjadi tindakan membunuh Habel. Dan saat itu Tuhan meminta pertanggungjawaban dari dia. Karena kemarahan itu dipakai iblis untuk menghancurkan hidupnya. Dan saat itu kita tahu kisah Kain di Alkitab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di kitab Kejadian bahwa Kain sangat menderita setelah apa yang dia lakukan kepada Habel. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa kemarahan akan menghancurkan hidupmu. Mari tahan amarahmu sebelum menghancurkanmu. Lawan sifat lekas marah, lekas naik darah dengan kebijakan. Orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan Bapak Ibu dalam Amsal 14 ayat yang ke-18. Lawan dari sifat lekas naik darah adalah bijak. Bijak berarti memikirkan dan mempertimbangkan dengan baik segala sesuatu. Orang bijak bermahkotakan atau menggunakan pengetahuan sebagai landasan keputusan dan tindakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berlakulah bijak dalam hidup kita. Amin. Gunakan jalan-jalan kebijakan supaya kita tidak menjadi marah. Saya teringat dengan nasihat dosen kami ketika kami sedang kuliah. Ya, dosen kami pernah bilang kepada kami seperti ini, jika
engkau memiliki kemarahan yang meledak-ledak, dia bilang. Hitunglah sampai 10. Mulai hitung, dia bilang. 1, 2, 3, 4. Kalau belum reda lagi, hitung sampai 100. Sebelum engkau menyampaikan sesuatu, sebelum engkau melakukan sesuatu, dia bilang. Karena kemarahan seringkali menimbulkan dosa. Saya merasa Bapak Ibu, dan saya pikir ada nasihat yang benar bagi setiap kita. Kalau kita lagi marah dengan pasangan kita, kalau kita lagi marah dengan anak-anak kita, kalau kita lagi marah mungkin dengan karyawan kita mulai marah dengan rekan bisnis kita, mari kita hitung sampai 10, kita hitung sampai 100, sehingga itu tidak menimbulkan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan quotes ini. Kendalikan kemarahan sebelum bertindak bodoh dan menimbulkan kerugian di dalam hidup kita. Gunakanlah hikmat Tuhan agar tindakan kita menjadi bermartabat. Amin. Hiduplah dengan bijak, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Ya, kita akan menaikkan pujian ini sebelum nanti kita akan tutup di dalam doa saat teduh pada pagi hari ini. Kita minta Tuhan pagi ini menguji hidup kita, supaya hidup kita adalah hidup yang sesuai firman Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu masih lekas marah, minta Roh Kudus selidiki, minta Roh Kudus tuntun, sehingga kita menjadi pribadi yang penyabar, pribadi yang benar-benar hidup dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Ujilah aku Tuhan, Mintalah Roh Kudus menguji hidupmu. cobalah Haleluya. aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, Amin. aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ujilah kami Tuhan, selidikilah hati kami. Ujilah batin kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Ya Tuhan. Tuhan,
Jika masih ada hal-hal yang menyebabkan kami begitu mudah marah, lekas naik darah, Tuhan, marilah berikanlah bagi kami kesabaran Tuhan. Kesanggupan Tuhan untuk mengendalikan emosi kami. Sehingga kami memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Tuhan. Sehingga terjaga hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga kami, setiap anggota keluarga. Hubungan relasi dengan rekan-rekan bisnis. Sehingga semuanya Tuhan tidak menimbulkan kerugian dan kehancuran dalam kehidupan kami. Tapi dengan mengendalikan emosi kami, mengendalikan amarah kami dengan benar ya Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan membawa kebaikan bagi kami, karir dan masa depan kami Tuhan. Karena Engkau berkenan, Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba terus berdoa kiranya Roh Kudus akan terus menerangi hati kami, membuat kami mengerti sepanjang hari ini. Kami akan hidup dengan bijaksana, hidup sesuai dengan firman-Mu, dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Sehingga pekerjaan kami Tuhan buat berhasil. Bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Yang bergumul dengan kesehatan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Dan untuk anak-anak-Mu yang bergumul tentang keluarga, tentang pasangan hidup Tuhan, Kau tahu yang terbaik. Engkau akan memberkati tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.